Di sini anak mudanya sebenarnya banyak gitu, tapi karena apa ya? Kebanyakan mereka masih usianya dini udah nikah gitu. Tapi kan untung kan, mau sekalipun nikah dini kan ada yang nikahin gitu kan. Itu yang enaknya kan. Halo Mitra Super, saya Hasan Basri, host dari program 1020. Pagi ini saya sudah menjadwalkan program head to head dengan salah satu pembicara produk gula aren. Yuk tim, kita akan berangkat. Hari ini adalah konten perdana kami dari program 1020. Halo Mitra Super, saya Hasan Basri di program 1020. Kali ini saya ketemu sama Mbak Diana, ya, pengusaha muda yang menginisiasi produk aren. Itu ya Mbak Diana. Jadi bagaimana kabar Mbak Diana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, baik. Nah, jadi program aren ini sudah lama ya Mbak Diana yang sudah inisiasi, atau mungkin ini baru-baru produk ini? Kalau mulai menseriusinya itu sekitar kurang lebih 9 bulanan. 9 bulanan. Ya, tapi kalau untuk mencoba-coba buat itu sudah mau 2 tahunan. Tapi waktu itu kan kami masih di kampus, masih kuliah. Jadinya kita nyoba-nyoba aja itu dari dana kampus dan kita belum menseriusi. Nah, setelah selesai kuliah baru kami coba untuk menseriusinya. Oke. Oh, berarti ini memang idenya dulu dari kampus ya, kebawa ke sini. Kenapa memang harus aren gitu? Sementara kan banyak komoditas nih. Kalau saya lihat dari Desa Pringga Jurang Utara ini kan kopi dan sebagainya gitu. Kenapa harus memilih produk ini dulu untuk dikemas kemudian dipasarkan gitu? Kira-kira gimana Mbak Diana? Yang pertama itu di sini yang saya lihat ya potensi yang ada di kampung saya, yang dimana di sini arennya itu sangat banyak. Akan tetapi masyarakat yang ada di sini itu belum mampu mengolahnya dengan maksimal. Sejauh ini yang dulu nih sebelum kami terjun ke sini, masyarakatnya itu hanya mengolah menjadi gula batok, yang ukurannya sangat gula batok. Gula batok itu kayak gimana? Yang ukurannya besar. Oke, oh yang kayak apa Ya, namanya? Oke, ya. Yang besar itu beratnya sekitar 1,5 kg sampai 2 kilo lebih. Oke. Itu harganya itu sekitar 50-an ribu dijual sama masyarakat di sini. Makanya saya mikir sebagai mahasiswa gitu kan waktu itu jadinya kayak kita punya beban moral gitu loh untuk masyarakat. Gimana sih cara kita mengembangkan daerah kita sendiri, terutama di sini yang kuliah itu bisa dihitung gitu. Masih jarang banget yang kuliah, masyarakatnya kebanyakan yang langsung jadi petani, pergi merantau kayak gitu aja kan. Jadinya kami sebagai mahasiswa ya udah kami berusaha untuk mengolah ini gitu. Nah, kan sekarang kalau misalkan kita mau ngopi nih, apa cocok enggak gula aren ini akan digunakan misalkan sebagai substitusi lah. Mungkin selain dari gula biasa kira-kira, atau mungkin ada tambahan manfaat atau nilainya itu kalau kita mengkonsumsi aren ini kira-kira. Kalau dibandingkan dengan gula pasir, tentunya gula aren ini memiliki manfaat yang lebih banyak, yang dimana dia juga aman untuk penderita kayak diabetes gitu, yang penyakitnya lumayan berat lah gitu kan, apalagi kan kesehatan saat ini sangat kita khawatirkan gitu. Jadinya bisalah masyarakat itu beralih dari gula pasir itu ke gula aren, yang dimana selain kandungan gizinya lebih bagus juga lebih menyehatkan. Nah, untuk perbedaannya juga kualitasnya dibandingkan gula batok yang sebelumnya itu. Kalau gula semut ini dia kandungan airnya itu lebih sedikit, jadinya lebih tahan lama. Oh iya ya, ini gula semut ya. Ini bagaimana sih proses ini? Proses pembuatan ini beda ya dengan aren cair ini dengan gula semut ini beda ya. Oke, harus satu-satu aja dulu mungkin. Kalau aren ini bagaimana proses pembuatan dan sampai pada titik pengemasan? Nah, yang pertama yang gula semut aja dulu ya. Gula semut, Nah, kalau kami yang di sini khususnya di Lombok Timur, kami tuh menggunakan air nira yang kualitasnya premium. Jadinya dihasilkan itu gula yang kualitasnya premium juga. Itu bisa dilihat dari segi warnanya, di sini berbeda, lebih cerah gitu. Terus juga nggak terlalu manis. Dia itu ada aroma khasnya gitu. Karena kita membuat dari kualitas aren yang premium. Terus di sini juga kan sudah kering, bisa dibuktikan kayak gini kan. Ini bersuara itu tingkat kekeringannya itu sangat bagus. Jadinya tahan sampai 2 tahun lebih. Oh, walah, oke. Untuk kadaluarsanya gitu ya. Tahannya sampai 2 tahun. 2 tahun lebih bisa dia bertahan. Kalau yang ini, soalnya udah bagus kekeringannya.
Ini cara buatnya itu mirip seperti gula batok, tapi setelah dia mau mengkristal, kita aduk dia. Sampai dia seperti ini. Setelah itu kita kurangi kadar airnya dengan cara mengoven. Oh, di oven juga. Iya, di oven. Oke. Biar dia bagus seperti ini. Ini untuk pengganti gula pasir bisa, kita gunakan di kue juga bisa. Kue juga bisa. Iya. Kalau yang ini juga kita pakai yang kualitas premium. Dulu itu saya terinspirasi di sini pas dia kualitas air niranya itu jelek, orang-orang biasanya kan dia tidak bisa menjual gulanya. Dia nggak bisa jadi gula batok juga, makanya mereka buat sebagai yang aren cair ini. Tapi itu nggak laku di pasaran. Kenapa? Karena kualitasnya yang kurang bagus. Oh, iya. Nah, dari sana kami terinspirasi untuk buat yang aren cair juga, biar masyarakat yang kualitasnya jelek airnya itu bisa dihargakan lah gitu kan, biar nggak mubazir. Tapi seiring dengan berjalannya waktu juga kami mikir untuk membuat yang kualitas premium. Jadinya sekarang untuk aren cair ini kami punya dua kualitas. Yang pertama yang kualitas biasa, yang kedua dari yang kualitasnya premium, yaitu yang dari air niranya juga bagus. Yang ini kan lebih simpel, kalau kita mau buat minuman tinggal kita taruh di air, bisa pakai air biasa kalau yang ini. Kalau yang ini kan setidaknya kita pakai air hangat. Air hangat ya. Ya. Betul. Kalau yang ini bisa pakai air biasa aja bisa gitu. Lebih Langsung simpel. dituangkan aja gitu Ya. langsung diaduk. Apalagi kita mau kayak ke gunung gitu kan. Ya, yang ini bisa jadi solusinya. Apalagi kan salah satu manfaat aren itu bisa meningkatkan stamina. Oh, stamina. Oh, Jadinya sangat wah. cocok gitu. Nah, ini untuk teman-teman tracker ini yang di Rinjani ya. Abidin kalau misalkan menonton acara ini, jadi ini sangat sangat bagus karena ini bisa juga untuk menambahkan stamina. Ya kan ketika nanti bawa tamu kan akan lebih segar ya. Jadi stamina terjaga, otomatis komunikasi lancar juga kan. Ya. Oke. Nah, satu hal juga yang menarik kayaknya ini dari kalau kita lihat dari pengemasan ini cantik sekali pengemasannya. Ini sumber dananya ini Mbak Diana itu dana sendiri atau mungkin dana patungan kah modelnya urungan, atau mungkin dana yang dikasih oleh instansi tertentu mungkin, atau bagaimana modelnya untuk pendanaan untuk operasionalnya maksudnya? Kalau sejauh ini kan kami dapat bantuan dari kampus, itu nggak banyak sih, itu Fakultas Pertanian di Universitas Mataram itu ada kegiatan PKM-nya. Nah, kebetulan saya daftar di sana 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah lolos. Nah, yang tahun kedua saya ikut, saya langsung buat untuk yang gula semut itu tahun 2019. Tapi sekedar buat nyoba-nyoba aja, di sana kan belum kita seriusi. Kemudian di tahun 2020 itu saya daftar lagi, dapat lagi gitu. Itu 3,5 juta juga saya buat yang aren coffee. Nah, itu juga lolos. Dan itu bisa dikatakan sebagai dana awal kami. Nah, di akhir perkuliahan itu kebetulan saya dikasih informasi sama dosen saya bahwa ada lomba wirausaha muda NTB gitu. Nah, saya ikuti lomba itu sambil saya ujian skripsi waktu itu ya, ujian skripsi yudisium di sana satu waktu. Tapi saya tetap mengikuti kedua-duanya, soalnya itu kayak perjuangan gitu kan. Oke, kami ikutin, tapi alhamdulillah kami dapat juara di sana. Oh, wow. Di sana dapat juara 2 di juara 2 lomba wirausaha muda ITB kategori pelajar. Oh, wow. Di sana dapat hadiah itu sekitar 7.500.000. Wow. Dan itu kami pakai untuk mengembangkan usaha ini. Usaha ini. Dan alhamdulillah karena itu juga sampai sekarang bisa bertahan gitu karena dana itu. Ya, itu jadi pendengar ya yang kebetulan nonton. Nah, jadi harus ide-ide kreatif itu harus dituangkan ya, harus dituangkan kalau melihat sekeliling Mbak ya. Jadi kenapa tidak potensi-potensi yang ada itu kita kemas dan memang kita bisa membawanya dalam nilai yang lebih berguna lah gitu kira-kira ya. Oke. Nah, satu lagi nih Mbak Diana, bagaimana misalkan nanti kalau dari manfaat nih kita sudah tahu ya, misalkan dari stamina, kemudian nanti bisa mengurangi gejala diabetes, misalkan ketimbang kita akan mengkonsumsi misalkan gula lain lah gitu kan. Nggak, jadi gula aren cair ini sangat bagus untuk membantu itu gitu kan. Nah, alternatifnya. Jadi produk ini kalau misalkan ada dari teman-teman nih kemungkinan ataupun dari masyarakat luas yang ingin mengkonsumsi, nah bagaimana nih caranya untuk dapat produk ini? Apakah mereka harus jadi head to head caranya untuk nelpon yang punya, atau mungkin bisa diakses di tempat-tempat lain gitu kira-kira Mbak?
Alhamdulillah sejauh ini produk kami juga sudah ready di beberapa supermarket seperti di Ruby Lombok Timur, ada juga di Sinar Bahagia Selong, ada juga di toko oleh-oleh Lombok Timur ada, di Sasaku juga sudah ada. Nah selain itu juga ada di NTB Mall namanya. NTB Mall dan juga itu yang online sama offline-nya ada. Kami juga udah ada di Shopee, Shopee-nya Aren Official, sama di Instagramnya Aren Official gitu. Oke, Aren Official. Oh, berarti ini sudah sudah masif ya. Jadi anunya produknya. Nah, jadi teman-teman ini mungkin ada mungkin yang mau bertanya tentang tentang kualitas yang agak meragukan. Ternyata produk ini sudah banyak nongol di toko-toko besar ternyata. Ya di SB. Ya siapa sih yang tahu SB itu mungkin minimarket yang orang Lombok Timur khususnya itu sudah kenal banget. Kemudian juga masuk di Shopee. Nah, jadi teman-teman yang juga senang berbelanja, ayo jangan COD elektronik melulu, ya sekali-sekali lah. Mungkin pesan aren cair ya, supaya sehat itu perlu loh. Ya kan? Nah, jadi perlu sehat dulu baru nanti bisa pesan yang lain. Gitu kan? Oke. Nah, ada enggak kesulitan ini Mbak Diana kalau misalkan dalam memproses kemudian enggak kewalahan misalkan dalam memproduksi komoditas ini, atau mungkin Mbak Diana itu punya tim untuk mengerjakan ini dalam bentuk komunitas kah bentuknya atau bagaimana? Kami sejauh ini tuh udah punya tim. Yang pertama di sini kan kita bentuk KUB, kelompok usaha bersama, kita golongkan ke KUB. Itu anggotanya sekitar 10 orang. Nah, yang itu yang memproduksi juga sekaligus untuk packingnya dan pemasaran. Dan di sini juga kita sudah kerjasama dengan ada KWT. Apa itu KWT? Kelompok Wanita Tani Keselet Karya. Di sini kita mengumpulkan semua ibu-ibu yang memang bergelut di aren. Jadinya nanti model kerjasamanya itu yang KUB ini ngambil stoknya dari KWT, baik itu dalam bentuk yang sudah jadi gula semut maupun yang masih dalam bentuk air. Tapi karena terkadang juga kan kita kewalahan kalau dia pemesanannya banyak, jadinya kami juga kerjasama sama desa sebelah, itu di Desa Bual. Kami kerjasama jika nanti permintaannya membeludak gitu ya, kami di sini masih kurang mampu, jadinya kami ngambil juga stok dari sana. Oh oke. Tapi prosesnya tetap di sini ya? Iya. Prosesnya di sini, oke. Nah, berarti itu kan ada mutual agreement lah kira-kira ya, jadi ada hubungan yang saling menguntungkan gitu ya. Nah terus sampai saat ini Mbak Diana itu bagaimana sih respon dari tetangga gitu kan yang yang ikut andil dalam komunitas usaha ini? Apakah dengan adanya ini mungkin mereka sangat terbantu, atau mungkin responnya misalkan biasa-biasa saja terhadap, atau mungkin ada euforia lah mungkin tentang produk ini? Alhamdulillah kan awalnya itu kami hanya membentuk yang KUB ini. Tapi karena masyarakat mungkin melihatnya berbeda gitu, jadinya mereka juga pengen dibuatkan komunitas gitu kan. Makanya kita membuatkan yang kelompok wanita tani itu, karena di sana kan bisa anggotanya lebih banyak dibandingkan kelompok usaha bersama ini. Dan kalau dilihat juga alhamdulillah berkat adanya produk ini, pendapatan masyarakat juga meningkat gitu. Yang mulanya yang gula batoknya itu harganya kan 50.000, itu sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo itu harganya 50. Kalau kita buat jadi gula semut itu bisa dia harganya 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Oh right, berarti kan 100 ribuan lah gitu ya. Dan untuk yang kualitasnya biasa juga, yang biasanya dibuang-buang, aren cairnya kan kami kemas bagus, kami jual gitu. Jadinya lebih terbantu sekaligus yang ada kualitas biasa sama yang premium itu. Jadinya nggak ada yang mubazir gitu. Yang mubazir ya. Jadi ya kita harus mampu lah gitu ya, harus mampu melihat peluang-peluang ya, ketimbang mungkin ini adalah residunya ndak akan kepake, ya mending diolah lagi, mungkin kira-kira begitu. Nah kemudian ada ndak keluhan ataupun masalah gitu ya, yang mungkin ketika baru mulai ataupun setelah produk ini ready, ada nggak kira-kira itu tantangan itu Mbak Diana dalam dalam pengemasan, pendistribusian dan sebagainya kira-kira gitu? Kalau untuk tantangan ya pastinya banyak ya, apalagi kami pemula gitu. Di sini juga nggak ada seniornya yang tempat kita berguru gitu. Kita yang pertama, apalagi kan anak kemarin lah gitu bergelut kayak ginian, lumayan susah juga. Yang hambatan yang pertama itu di sini karena kami masih manual cara buatnya. Menggunakan alat sederhana, jadinya agak susah juga. Apalagi kan ini proses masakannya itu 5-6 jam. Baru bisa jadi yang gula semut itu. Nah, ada enggak ini Mbak Diana sinerginya dengan desa,
terutama nanti untuk menyebarluaskan produk-produk Mbak Diana gitu, ada pernah ditawarkan enggak misalkan ke pemerintah desa? Dan kalau saya lihat ya ini cocok loh akan dikonsumsi ini di KP-KP Mbak Diana, karena apa ya? Karena sekarang kan mengingat pariwisata ini yang begitu masif ini dikembangkan. Kemudian anak-anak muda seperti Mbak Diana lah yang lagi apa ya? Semangat-semangat mereka itu untuk berwirausaha gitu. Nah, saya pikir bahwa ini cocok ini untuk apa namanya? Untuk ditaruh di KP-KP dan manfaatnya kan juga gede gitu kan. Nah, ada arah ke sana enggak Mbak Diana misalkan untuk menawarkan program atau mungkin sudah itu tapi bagaimana gitu? Kalau untuk yang ke pemerintahan ya, kami pernah beberapa kali bertamu ke sana. Alhamdulillah ada responnya. Ya lumayan lah itu. Tapi untuk yang kayak bantuannya lebih itu sih belum, mungkin karena belum tahun anggarannya juga kami juga kurang tahu. Jadinya tapi kami tetap berusaha sih semaksimal mungkin untuk tetap mengoptimalkan, walaupun mungkin yang sentuhan secara langsung gitu kan belum ada, setidaknya kami didukung dengan kayak ada informasi kayak perizinan kayak gitu juga, itu sudah sangat membantu untuk kami gitu. Berarti artinya ada juga andil pemerintah ya, andil pemerintah dalam proses pembuatan ini. Ya, untuk yang ke KP-KP, untuk yang ini sudah pernah membidik pariwisata kah Mbak Diana? Karena penting loh kalau saya rasa ini produknya. Kami sudah mulai menawarkan ke desa sebelah juga, di desa Tete Batu. Desa sebelah itu mana? Ke sana atau ke sini? Oh, di sana ya. Kami juga di desa kami sudah mulai kayak mendekati lah beberapa kayak yang punya homestay kayak gitu kan, untuk menawarkan produk kami. Soalnya kan ini juga kalau untuk tamu-tamu sangat luar biasa, apalagi untuk welcome drink-nya bisa nanti. Kami juga nanti kerjasama sama Joben. Sama Takoko, kebetulan di sana kan ada kayak camping ground-nya gitu. Di sana nanti bisa kita kerjasama. Ada juga program barunya situ nanti biar tamunya itu bisa dibawa ke sini kalau ada tamu gitu. Sebagai salah satu paket pariwisata. Oh, paket pariwisata, bagaimana cara pengolahan mungkin ya. Oke. Misalkan Mbak Diana nih, kami misalkan ada waktu yang agak luang nih. Misalkan bisa enggak kira-kira suatu hari nanti 1 bulan kah ataupun 2 bulan kah nanti kami bisa berkunjung lagi untuk melihat bagaimana sih real dari proses pembuatan itu orang-orang dikasihnya itu Mbak Diana ngelihat bagaimana modelnya. Dikasih. Soalnya dari kemarin juga alhamdulillah banyak sih mahasiswa juga yang datang ke sini penelitian itu tentang arena. Juga banyak juga dari instansi yang udah berkunjung sih untuk melihat secara langsung proses pembuatannya gitu. Itu anak-anak muda semua ya atau mungkin orang-orang tua yang Mbak Diana libatkan itu untuk pembuatan itu? Karena di sini anak mudanya sebenarnya banyak gitu. Tapi karena apa ya? Kebanyakan mereka masih usianya dini udah nikah gitu. Jadinya yang saya rangkul di sini ibu-ibunya. Tapi kan untung kan, mau sekalipun nikah dini kan ada yang nikahin gitu kan. Itu yang enaknya kan. Jadinya di sini apa ya? Anggotanya itu memang usia 30 ke atas kebanyakan. Oke. Oh, berarti juga satu jenis ya Mbak ya. Kalau kita lihat ini juga kan produk dari aren ya. Ya, yang ini kan airnya sebelum diolah. Sebelum diolah. Ya, ini yang sudah diolah kayak setengah pengolahannya, ini yang sampai full yang paling banyak olahannya itu yang ini. Nah, kalau yang ini kan bahasa Inggrisnya apa ini Mbak ya? Itu palm apa namanya? Palm sugar. Oh, palm sugar. Kalau yang air yang gini apa? Air aren ini. Air tuangnya. Kan kalau palm itu kan arennya gitu, pohon arennya ya. Kalau bahasa Inggrisnya kira-kira apa? Apa ya? Kalau pohon aren itu apa barang? Pohon aren itu bahasa sininya lelenau. Ya, nah berarti mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu ya dari daun nau lah gitu ya, jadi ya. Daun nau lah gitu ya. Kayak gitu. Kalau apa namanya? Itu mungkin yang paling ya dari daun nau lah gitu ya. Nah, satu lagi nih Mbak Diana. Tadi kan bagaimana proses pembuatan kan kami agak paham lah gitu ya. Kemudian pemasarannya kayak bagaimana, kemudian operasionalnya kayak bagaimana. Nah, sekarang nih harga. Nah, jadi ini kira-kira untuk ukuran ini berapa mili? Terus berapa harganya, yang ini juga berapa, supaya nanti siapa tahu ada yang nonton acara ini kan nanti kayaknya ini sangat terjangkau dan murah meriah, mungkin ini cocok untuk kita yang ekonomi lemah lembut misalkan, ayo, nah gitu kan mungkin bisa jadi kan.
Kalau untuk yang aren cairnya ini 500 mili, itu harganya 45.000. 45.000. Ini cocok banget sih, apalagi untuk yang kayak es kekinian kayak boba itu nyocok ini. Oke. Tempat-tempat ngopi itu. Tapi kalau beli banyak misalkan itu Beda. Itu pasti ada Beda harga grosiran jatuhnya nanti. Oh. Bisa harga reseller juga kalau ngambil lebih dari sekian gitu. Harganya bisa. Itu kan tergantung dari deal-dealan lah itu Ya. ya, Mbak Diana ya. Kalau Oke, yang baik. ini 250 mili Itu yang kualitas apa, Mbak? sama-sama. Premium So yang juga? ini kita taruh yang premium aja. Premium saja. Iya, yang ini harganya itu 25.000. 25.000. Kalau yang ini tadi 45.000, kalau yang ini 25.000. Berarti mungkin terpalutnya 20.000 gitu ya. Iya. Harganya. Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan Gula semutnya. Iya, gula yang disukai semut ini kan ya, gula semut gitu, Mbak. Gimana? Bukan disukai semut, tapi karena ini bentuknya itu mirip sama sarang semut, Oh, makanya gitu. kita namakan itu gula semut Gula seperti semut. itu. Oke, baik. Yang ini harganya 20.000. 20.000. Ini per 100 kemasan, ya, 150 gram. Mungkin ada yang nanya ya, kenapa harganya kok 20.000 gitu? Mungkin di tempat lain itu harganya bisa lebih murah. Karena di sini yang paling kami jaga itu adalah kualitasnya. Di sini kami membuat kualitas yang memang kualitasnya premium. Itu bisa dibedakan dari warna, aroma sama rasa. Jadinya kami bisa jamin ini kualitasnya gitu. Berarti dipastikan ya kalau ini semua original. Kemudian proses pengemasannya juga itu pasti higienis gitu kan. Dan juga pasti kualitas rasa memang dikedepankan lah gitu ya Mbak ya. Oke. Jadi tidak terasa ya sudah kita mungkin 20 menitan, 30 menitan kita ngobrol. Mbak Diana, terima kasih sudah menyambut kami di program ini. Dan sekali lagi nanti untuk penonton ataupun pendengar yang kebetulan hari ini nonton program ini, nah jadi gula aren cair ini sangat bagus untuk dikonsumsi, khususnya para pendaki misalkan yang mau menambah stamina, kemudian juga bisa mengurangi tingkat gejala-gejala diabetes, juga ini bisa meningkatkan imun tubuh mungkin ya Mbak Diana. Jadi sangat komplit sekali teman-teman. Ayo yang mau lebih sehat, jadi silakan beralih dari gula biasa ke gula aren yang lebih sehat gitu ya. Jadi terima kasih sudah ngobrol, dan untuk penonton saya juga ucapkan mantap dan menyaksikan program 1020. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya dengan narasumber yang sama. Terima kasih.